Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang peradaban Lembah Sungai Kuning di Cina. Apa sih peradaban Lembah Sungai Kuning itu? Peradaban Lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di Lembah Sungai Kuning, yakni dengan nama Huanghe, atau sekarang Sungai Kuning itu dinamakan Huanghe. Kenapa Huanghe atau Huanghe itu dinamakan Sungai Kuning? Karena aliran sungainya itu membawa lumpur kuning. Jadi di sepanjang alirannya airnya itu berwarna kuning. Setelah mengetahui apa itu Lembah Sungai Kuning, kita akan mengetahui letak geografis maupun komoditi pertanian dari Lembah Sungai Kuning itu. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang letak geografis dari Lembah Sungai Kuning. Sungai Kuning itu bersumber atau muncul di daerah pegunungan Kwanlun di Tibet, yakni pertama kali munculnya Sungai Kuning itu ada di Tibet. Setelah melalui pegunungan Cina Utara, sungai panjang yang membawa lumpur kuning itu membentuk dataran rendah Cina dan bermuara di Teluk Fili di Laut Kuning. Jadi tempat bermuaranya Sungai Kuning itu ada di Teluk Fili, yakni di Laut Kuning. Itu posisi di dataran rendahnya. Sedang di dataran tingginya yang sebelah selatan itu mengalir Sungai Yangtze-kiang yang berhulu di pegunungan Kwanlun Tibet, dan sungai itu bermuara di Laut Cina Timur. Jadi letak geografis Lembah Sungai Kuning itu ada di dataran rendah, juga ada di dataran tinggi, yang mana berhulu di pegunungan Tibet dan bermuara di Laut Cina Timur. Selanjutnya, komoditi pertanian dari daerah Lembah Sungai Kuning itu, dia pada posisi daerah yang subur dengan sedang melakukan bercocok tanam seperti menanam jagung, padi, teh, jagung, dan juga kedelai. Kan tanaman-tanaman itu adalah tanaman pertanian.
bukunya yang berjudul Tao Te Ching bahwa ada semangat keadilan dan kesejahteraan yang akan abadi, yaitu bernama Tao, sedangkan ajarannya bernama Taoisme. Ajaran Tao Te ini ada di buku Tao Te Ching dan ajarannya itu bernama Taoisme. Yang kedua ada ajaran Kongfuse. Ajaran Kongfuse ini juga berdasarkan Tao tadi, yaitu suatu kekuatan yang mengatur segala galanya dalam alam semesta ini sehingga tercapai keselarasan. Jadi di ajaran Kongfuse ini ada kekuatan yang mengatur semua di alam semesta sehingga di alam semesta ini ada keselarasan. Yang ketiga ada ajaran Muti. Ajaran Muti ini berdasarkan pada Jin Ai, yakni cinta universal atau cinta dunia. Maksudnya cinta universal itu cinta yang tanpa pandang bulu, yakni mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Jika setiap orang berbuat demikian, maka dunia akan damai. Di ajaran Muti ini kita diajarkan untuk mencintai sesama, manusia ataupun hewan ataupun yang lainnya, seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Dan di ajaran Muti ini, jika kita melakukan hal tersebut, yakni kita mencintai orang lain seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri, maka di ajaran Muti ini kepercayaannya jika kita berbuat seperti itu maka dunia akan damai. Tapi jika kita tidak melakukan hal seperti itu, maka bisa jadi di dunia ini kita tidak akan. Setelah kita mengetahui ajaran-ajaran itu, sekarang kita akan mengetahui tentang kepercayaan di zaman peradaban Cina kuno. Jadi dulu itu masyarakat Lembah Sungai Kuning awalnya itu menyembah dewa langit yang dipimpin oleh raja-raja mereka. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, sekitar tahun 1750 sebelum Masehi, telah berdiri negara-negara kota di Cina. Jadi sebelum 1750 itu, mereka menyembah dewa langit yang dipimpin raja-raja mereka. Tapi setelah tahun itu, sudah ada kota-kota yang berdiri di Cina, yang mana mereka dipimpin oleh seorang raja yang merangkap sebagai imam agama. Dalam pandangan masyarakat Cina, raja itu dianggap sebagai perantara bumi terhadap langit. Oleh karena itu, di sekitar kehidupan raja selalu dikeramatkan. Jadi, saat setelah tumbuhnya kota-kota di Cina, mereka itu dipimpin oleh seorang raja, yang mana raja itu dijadikan perantara bagi mereka antara bumi dan langit. Jadi untuk sampai kepada dewa langit, kita itu lewat perantara raja. Karena sang raja pada zaman kehidupan mereka itu raja dikatakan, yakni seperti tadi, raja itu dianggap sebagai anak dewa langit. Setelah itu kita akan mengenali dewa-dewi dalam kepercayaan masyarakat Cina. Yang pertama ada Xiangti. Xiangti itu dewa langit juga sekaligus dewa tertinggi. Jadi pada zaman itu dewa tertinggi adalah Xiangti ini. Dalam kedudukan kedua yakni ada Fengpa. Fengpa ini dewa langit. Yang ketiga ada Lesi. Lesi ini dewa badai yang digambarkan sebagai naga besar. Seperti pada umumnya di Cina banyak sekali bentuk-bentuk gambar naga besar, yakni itu digambarkan sebagai dewa mereka, yakni dewa badai atau nama Lesi. Yang terakhir ada Taisan, yakni dewa penguasa Bukit Suci. Setelah mengetahui kepercayaan dan dewa-dewa, kita akan mengetahui tentang kebudayaan apa saja yang ada di Cina kuno. Yang pertama ada seni sastra, yang kedua ada seni bangunan, yang terakhir ada seni kerajinan. Kita akan bahas seni sastra dulu. Di seni sastra, huruf Cina dibuat dengan suatu lambang yang menunjukkan pengertian. Jadi seni sastra mereka itu
ada sebuah lambang tertentu yang menunjukkan arti dari sebuah lambang itu. Misalnya gambar naga itu sebagai gambar dewa langit mereka. Yang kedua ada seni bangunan. Seni bangunan yang pertama adalah Great Wall of China. Great Wall of China ini itu tembok besar China yang mana dibangun pada masa pemerintahan dinasti Qin. Lama pembangunan tembok besar Cina ini adalah 18 abad atau 1800 tahun. Dan selesainya itu pada pemerintahan dinasti Ming. Yang kedua ada kuil. Kuil itu tempat peribadahan orang-orang Cina dahulu. Kuil yang terkenal adalah kuil Dewa Beijing. Kuil Dewa Beijing ini adalah kuil yang paling besar di zaman mereka dan sampai sekarang. Yang terakhir ada istana. Istana itu dibangun tujuannya untuk menghormati seorang raja atau kaisar. Ya, karena mereka itu dianggap sebagai jelmaan dewa yang merintah Cina. Sudah dari tadi dibahas bahwasanya kaisar atau raja itu kedudukannya itu dianggap sebagai dewa yang memerintah masyarakat Cina tersebut. Oleh karenanya dibangun sebuah istana atau rumah bagi raja atau kaisar untuk memuliakan dan menghormati mereka. Yang terakhir ada seni kerajinan, ada lukisan dan juga ada keramik. Yang pertama lukisan, yakni lukisan hasil karya tokoh ternama banyak menghiasi jadi tembok-tembok istana dan juga kuncinya itu ada lukisan hasil karya tokoh ternama. Yang kedua ada keramik. Ciri khas keramik Cina adalah adanya ukiran naga atau ular dan tumbuh-tumbuhan pada kunci keramik Cina. Jadi kalau di Puji itu yang identik adalah bentuk tumbuh-tumbuhan, dan keramik Cina yang lain itu ada ukiran naga atau ular. Setelah mengetahui kebudayaan yang ada di Cina, yang terakhir kita akan mengetahui peninggalan di peradaban Cina kuno. Jadi di sekitar tahun 50 sebelum Masehi, bangsa Cina kuno telah memiliki pengetahuan teknologi yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dari sisa peninggalan yang ditemukan di daerah lembah Sungai Kuning, seperti tembok raksasa, alat-alat rumah tangga, kuil, dan juga yang lainnya. Tembok besar raksasa itu adalah salah satu peninggalan terbesar mereka, juga termasuk salah satu keajaiban dunia. Jadi tembok besar raksasa ini adalah peninggalan yang ada di lembah Sungai Kuning, Cina. Juga ada peninggalan alat-alat rumah tangga seperti tembikar. Tembikar itu adalah tempat yang terbuat dari besi atau baja. Yang lain ada kuil. Kuil sampai sekarang di Cina itu tetap digunakan bahkan sebagai tempat peribadahan mereka. Mungkin sekilas itu